Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang merupakan saya sendiri dan Mbak Sukamesa dengan NIM 017 dan rekan saya. Data Helio Syakina dengan NIM 022. Di sini kami akan presentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Redesigning Redesigning the User User Interface of Access by KI Based on Heuristic Evaluation and UX Finding. Oke, jadi di sini pembahasan kami yang pertama ada pendahuluan, dilanjutkan tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya di sini ada definisi singkat. KAI Akses ini merupakan salah satu aplikasi resmi dari PT Kereta Api Indonesia. Itu untuk memungkinkan pengguna untuk memesan tiket kereta api secara online. Jadi PT KAI ini mengembangkan aplikasi Akses by KAI ini sejak 2014 untuk mempermudah pemesanan tiket dan layanan seperti hotel, logistik, hingga pulsa. Jadi berdasarkan penelitian kita, faktor pengalaman pengguna itu menjelaskan menggunakan metode heuristic evaluation untuk menunjukkan usability aplikasi masih di bawah standar dengan aspek visible, findable, dan credible yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan penelitian kita temukan beberapa tinjauan pustaka. Itu yang pertama ada usability dan user experience. Usability itu sendiri itu meninjau sejauh mana sistem dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Dan user experience-nya sendiri itu merujuk pada keseluruhan persepsi dari respon pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi ini. Nah, yang kedua di sini ada user centered design atau UCD. Itu pendekatan desain yang menempatkan kebutuhan, preferensi, dan karakteristik pengguna sebagai pusat proses pengembangan sistem. Yang ketiga di sini ada heuristic evaluation. Itu metode evaluasi usability itu berdasarkan prinsip-prinsip desain antarmuka. Yang ketiga di sini ada teknologi acceptance model atau TAM. Itu model teoritis yang menjelaskan penerimaan teknologi melalui dua konstruk utama. Yang pertama itu ada PU, yang kedua itu ada PIOU. Metode Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, di mana teori ini itu penerimaan teknologi yang dikembangkan oleh Van Cates dan DGK. Yang kelima di sini ada Service Quality. Ini untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan 5 dimensi utama. Di sini ada metode penelitian dari analisis penelitian kita. Yang pertama di sini ada jenis penelitiannya. Kita menggunakan dua fokus utama, itu menggunakan metode kualitatif. Terus juga untuk teknik pengumpulan datanya itu kita ada dua, yaitu wawancara dan tinkelot. Nah, untuk subjek penelitiannya sendiri di sini kita ada 7 pengguna aktif BKI itu mulai berusia 19 tahun sampai 25 tahun yang telah menggunakan aplikasi minimal 2 kali dalam 3 bulan terakhir. Untuk teknik analisis datanya itu sendiri kita dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis tematik yang dipilih karena mampu mengungkap pola dan makna mendalam dari pengalaman pengguna. Nah, di sini ada dokumentasi wawancara kita, ada dokumentasi wawancara demi terstruktur, dan juga ada dokumentasi tinkelot. Oke, selanjutnya hasil pembahasan di sini kami melakukan wawancara terhadap 5 responden pengguna aplikasi KAI Akses. Di sini kami memberikan kode R1 sebanyak N5 dan temuan hasil kami yang pertama aplikasinya itu bantu pemesanan namun sering lambat. Terus tidak ada info arah kursi dan jenis kelamin penumpang saat pilih tempat duduk. Juga fitur ubah jadwal, refund, dan riwayat itu sulit ditemukan dan sebagian pengguna itu tidak tahu jadwal bisa diubah tanpa harus refund. Dan terakhir ada masalah pembayaran seperti SPP dan minimnya transparansi refundnya. Selanjutnya temuan dari think out kami, di sini kami pakai atau melakukan terhadap 2 responden, yang di mana mereka melakukan tugas secara langsung seperti pesan tiket, cek riwayat, dan juga ubah jadwal. Dan masing-masing responden kami berikan TA1 dan TA2. Nah, hasil temuannya adalah tidak ada panduan onboarding pada pengguna yang baru, foto tujuan tetap muncul meskipun tidak tersedia jadwal, pilihan kursi yang membingungkan, terus juga tidak bisa ubah pesanan setelah konfirmasi, dan fitur ubah jadwal sulit ditemukan. Dan dari hasil temuan tadi, kami analisis berdasarkan dengan prinsip UX, yang di mana kami peta-petakan dulu menggunakan metode Affinity Wall. Berikut adalah metode Affinity Wall-nya. Di sini kami menggunakan stiker digital dan kami kelompokkan berdasarkan beberapa tema umum. Di sini ada 10 tema. Selanjutnya ada pemetaan heuristic dan severity-nya. Jadi setiap tema tadi kami bandingkan lagi dengan prinsip heuristic Nielsen dan diberikan tingkat severity berdasarkan gabungan frekuensi kemunculan, dampak terhadap user, dan presentasi masalahnya. Dan temuan hasil kami yang pertama itu pada aspek match between system and real world itu tidak ada info kursi sesuai arah ataupun posisi penumpang. Juga visibility of system status yang dimana jadwalnya itu nggak real time. Terus recognition versus recall, di mana pengguna itu merasa kesulitan menemukan fitur refund, ubah jadwal ataupun riwayat, dan juga flexibility dan user control, di mana tidak bisa revisi layanan ataupun makanan seperti asuransi setelah dikonfirmasi. Selanjutnya dari hasil pemetaan tadi, kami membuat master sheet terkait dengan tabel temuan UX-nya. Di sini berisikan open coding ataupun kutipan dari isi pengguna. Hasil coding itu berdasarkan dengan tema atau kategori masalahnya, metode pelanggaran prinsip heuristic Nielsen, juga tingkat severity berdasarkan dampak UX-nya. Dan di sini setelah kami menyusun master sheet ini, kami akan menjadi dasar untuk menyusun materi prioritas. Nah, di materi prioritas ini kami buat untuk menentukan prioritas perbaikan desain dan juga temuan menggunakan sumbu X yaitu severity berdasarkan nilai tadi kali di master sheet 1 sampai 4, dan juga sumbu Y-nya itu frekuensi yaitu dari 0 sampai 7 besar. Di sini kami petakan lagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama itu critical atau harus diperbaiki sekarang, important ataupun berdasarkan dengan kasusnya, juga quick win, dan juga yang terakhir ada future enhancement. Di sini kami gunakan tabel untuk menentukan prioritas perbaikan desain, dan akhirnya
Selanjutnya nanti kami memberikan rekomendasi redesign dan juga mock-up-nya berdasarkan hasil temuan UX dan materi prioritas tadi. Di sini kami redesign antar muka pada fitur dengan severity yang tinggi dan juga masalah yang sering munculnya yaitu pada kuadran critical ataupun harus diperbaiki sekarang. Yang pertama, kami redesign dari halaman pemasaran tiketnya yang sebelumnya itu alurnya itu nggak jelas, prosesnya panjang dan membingungkan, juga nggak ada opsi edit di sana. Karena setelah redesign kami pakai atau kami sederhanakan alurnya tadi, jadi cuma tinggal saja pilih, review dan juga bayar. Dan juga di sini kami tambahkan server progress dan juga tombol rumah pesanan yang membuka revisi sebelum pembayaran. Terus ini kami redesign halaman pilih kursi yang sebelumnya itu tidak ada arah gerbongnya, tidak terlihat kursi itu menghadap kemana, dan juga nggak ada info gender. Dan sesudahnya di sini kami buat zona interaktif dan juga ada visualisasi posisi duduk penumpang lainnya, dan juga diberitahukan informasi seperti menghadap depan dan juga menumpang perempuan ataupun laki-laki, dan juga yang dapat meningkatkan rasa aman dan kontrol dari para pengguna. Terus selanjutnya ada halaman kelola tiket, jadi kami bangun fitur kelola tiket di mana di fitur ini yang sebelumnya itu nggak bisa atau tersembunyi gitu ya, fitur ubah jadwal, refund, dan transfer tiketnya, dan juga banyak pengguna yang nggak nyari ada fitur-fitur tadi, yang dimana akibatnya itu pengguna itu milih refund manual dan nggak melakukan perubahan. Akhirnya setelah kami redesign, di sini kami tambahkan menu kelola tiket, dan juga di sini dapat menambahkan tombol-tombol ekspresi seperti ubah jadwal, batalkan tiket, dan juga transfer tiket, yang dimana hasilnya itu dapat meningkatkan visibilitas dan juga kemudahan pengelolaan tiketnya. Buat adalah prototyping atau cara kerja dari redesign fitur pemasaran tiket, pertama dari cari tiket antar kotanya dulu, habis itu dilanjutkan dengan pilih stasiun ataupun kota, tujuan ataupun asal, terus pilih kereta keberangkatan akan pakai apa, terus setelah pilih keretanya akan dapat memilih kursi, dan sebelum milih kursi ada isi data diri dulu. Terus tinggal dilanjutkan aja. Dan di sini untuk pemilihan kursi sendiri, itu bisa dilihat udah ada gendernya. Terus mereka juga bisa nambah layanan. Juga di sini bisa review terakhir dan terakhir ada pembayaran dengan berbagai jenis metode pembayaran yang kami sediakan. Setelah dikonfirmasi pembayarannya, nanti pengguna akan dapat langsung melihat e-boarding tiketnya dan juga detail tiketnya. Terus ini untuk desain fitur kalau tiket, pertama ada ubah jadwal dulu, mereka bisa langsung ubah jadwal. Terus yang kedua, mereka bisa batalkan pesanan. Setelah batalkan pesanan, nanti terakhir itu ada fitur untuk transfer tiket. Dan di fitur transfer tiket ini juga kami menambahkan fitur tambahan yang dimana yang sebelumnya itu transfer tiketnya itu tidak bisa menambahkan penumpang ataupun hanya bisa mencari. Di sini kami menambahkan fitur search bar dan juga fitur tambah penumpang seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Walau mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.